Ibu Subadia SPD selaku Kepala Sekolah SDN Keramat 6, yang terhormat rekan-rekan guru dari SDN Keramat 6, izinkan kami untuk meminta waktu Bapak dan Ibu guru sekalian sebagai rekan sejawat kita. Kami berdua adalah CGP Angkatan 7 dari SDN Keramat 6, ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk berdiskusi tentang aset-aset apa saja yang ada di sekolah kita. Nah, jadi ini Pak Hendra, guru kelas 6 ya Pak Hendra ya. Saya guru kelas 5A, pasti teman-teman sudah kenal lah. Baik teman-teman, saya mohon izin waktunya. Saya akan memaparkan sedikit dulu materinya, lalu setelah itu akan dilanjutkan oleh Pak Hendra. Baik, teman-teman, ini dia kami CGP Angkatan 7 dari SDN Keramat 06. Hari ini akan coba memaparkan sedikit materi tentang aset-aset apa saja yang ada di SDN Keramat 06. Baik. Teman-teman, ini adalah pemetaan daerah di mana SD kita ada di wilayah Kecamatan Senen yang di lingkaran kuning ini. Lalu ini adalah pemetaan aset daerah. Di sini kita akan berdiskusi kira-kira beberapa aset ini yang ada di daerah kita akan coba dipetakan. Yang pertama ini dari modal manusia, yang terdiri dari kepala sekolah, guru teknik pengawas, murid, orang tua murid, alumni, dan warga sekolah. Lalu aset berikutnya adalah modal sosial. Apa aja yang termasuk modal sosial itu? Yaitu norma, nilai, terus ada panti asuhan, ada institusi pemerintah, dan puskesmas. Ada juga modal politik, kegiatan serap aspirasi dari anggota DPRD, dari kepala sekolah, Kasatwak Pendidikan, lurah, dan pelayanan PLN. Lalu yang selanjutnya adalah modal finansial. Ya, di sekolah kita itu juga ada modal finansial yang ada, yaitu seperti BOS, BOP, hibah, dana sosial. Lanjut dengan modal lingkungan alam. Lingkungan alam yang ada di sekitar sekolah kita itu taman, sungai, tanaman, RPTRA, lapangan, dan kolam. Lanjut berikutnya adalah modal fisik. Modal fisik adalah gedung sekolah yang ada di sekolah kita, musola atau masjid, gedung pemerintahan yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita, gor, lab, stasiun, dan halte bus. Yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Nah, di sini adanya keragaman agama, sanggar seni, dan pencaksilat yang ada di sekitar sekolah kita. Nanti kita akan coba memetakan masing-masing modal aset itu. Lalu, nah ini dia sekolah sebagai ekosistem pendidikan. Jadi teman-teman, ekosistem itu yang kita kenal selama ini kan ada ekosistem kolam, ekosistem sawah ya. Nah ternyata di CGP ini kita belajar tentang ekosistem sekolah. Jadi ekosistem sekolah sebagai ekosistem pendidikan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama biotik, yang kedua abiotik. Biotik itu meliputi kepala sekolah, guru, murid, pengawas, tenaga kependidikan, orang tua murid, masyarakat sekitar sekolah, dan dinas pendidikan terkait, serta pemerintah daerah. Lalu bagaimana dengan yang abiotik? Yang abiotik adalah lingkungan fisik, lingkungan alam, sarana, prasarana, dan finansial. Nah teman-teman, saya minta waktunya untuk berdiskusi sebentar. Kita memetakan aset-aset apa saja yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita. Dan itu diskusinya akan dipimpin oleh Pak Hendra ya. Nanti saya akan coba ngetik di kantornya Pak Hendra ya. Baik Pak Hendra, saya persilakan. Lanjut Pak Hendra. Ya, terima kasih waktu Bu. Bapak Ibu guru, mohon izin kita di sini Bandung Gurui, tapi kita belajar nih di namanya BGP ya, Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam program Guru Penggerak DKI Jakarta Angkatan ke-7. Kebetulan kita ini di modul 3.2 itu membahas tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya.
tadi sudah dijelaskan oleh Bu Harti, ada 7 aset modal yang kita miliki, mulai dari modal aset manusia. Ya, Bu Em ya. Yang kedua apa tuh Bu Em tadi? Ada 7 Bu Em. Manusia, modal sosial, apa tadi? Oh, finansial, keuangan ya, BOP, bos. Apalagi alam ya, lingkungan alam. 4, 5. Nopi apa Nopi 5? Oh, sama ya sama Bu Miss sama. Ayo apa lagi? Lingkungan alam, fisik ya. Fisik ini termasuk apa nih? Gedung sekolahnya termasuk modal fisik. Yang ke-6 agama ya. Oke. Yang ke-7 ada modal sosial. Ya, sosial. Di sini kita apa ya? Sekolah yang dekat panti asuhan ya. Di depan Putra Setia gitu kan. Terus di Paseban juga ada ya Bu Arti ya. Panti asuhan ya. Oke. Sekarang kita akan berdiskusi yang pertama tentang aset modal manusia. Ini ada kepala sekolah. Kira-kira kepala sekolah itu sebagai apa di sini ya, Bapak Ibu guru? Di sini apa maksudnya? Di sekolah itu apa? Tupoksinya lah gitu loh. Sebagai apa? Biasanya Miss sebagai apa? Leader ya, leader, manager ya. Sebagai kepemimpinan. Ya ada lagi Bu M yang kasih masukan tadi sebagai apa Bu? Pak Anwar, Ibu tadi baru apa? Menjabarkan hasil rapat ya? Sebagai apa nih Pak Anwar ya? Iya, fasilitator. Oke, ada lagi? Ayo kita menulis di sini Bapak Ibu guru ya. Nanti ini akan kita share di grup Bu Harti ya. Jadi berbagi tentang ini apa? Pemimpin dalam pengelolaan aset. Oke, Bu Rina ada lagi? Sebagai apa lagi di sekolah, kepala sekolah? Pak Ujang, boleh Pak Ujang? Mengarahkan mungkin Pak Ujang ya? Beri arahan ya? Membimbing Bu Harti. Oke. Cukup yang kepala sekolah, kita next ya? Lanjut yang guru. Nah, guru apa nih? Ayo, Bu Mardianingsih sebagai apa? Boleh, apa lagi Nomi? Motivator, edukator, apa lagi? Bu Api? Teman sejawat, oke boleh. Pemimpin pembelajaran Bu Arti, oke. Motivator, boleh, bisa. Tadi Pak Anwar, edukator ya Pak Anwar ya? Oke, boleh. Berarti pakai koma ya Bu Arti ya? Berikutnya teknik. Nah, teknik nih. Tenaga administrasi, Pak Sananya mana nih? Ya. Jadi kalau di chat itu di itu ya Pak Nur ya. Oke, teknik. Administrator jelas Pak. Administrator ya, membantu pekerjaan apa ya biasanya ya? Data-data, dokumen ya. Itu 83 berapa tuh Pak Nur? 55 ya, dapodik gitu ya. Ada lagi? Pak Bagus, teknik Pak Bagus? Tenaga pendidikan? Cukup? Lanjut Bu Harti. Ada apa nih pengawas? Pengawas sebagai apa nih? Pembina ya? Membina siapa? Bu Novi? Kepala sekolah, guru ya? Mengawasi. Oke, mengawasi Bu Harti. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya, lanjut murid sebagai apa? Dilayani. Oke, ada lagi? Bu Api, ini murid nih kita bisa murid. Ayo. Pembelajar. Sebagai pembelajar katanya Bu Arti. Tadi Bu Novi, apa Bu Novi tadi? Dilayani untuk apa? Pembelajaran ya. Oh ya. Berarti beda-beda tipis. Bu Widat, ayo nih agama nih. Bu Widat, murid gimana nih menurut Bu Widat nih? Ayo.
ke ini apa, ke bermanfaatannya, ayo. Tugas-tugasnya mungkin. Oke, lanjut berarti ya. Orang tua ya atau komite? Oh ada ya. Sebagai apa tuh? Kolaborasi ya? Mendukung dan mengembangkan program sekolah. Mitra sekolah, tambahkan berarti. Dan heterogen dan itu mitra sekolah. Oke. Ada lagi berarti modal manusia setelah komite dan orang tua? Ada lagi? Oh alumni. Oh ada ya, ini alumni sebagai mitra juga ya, penghimpun alumni dalam satu wadah dan ikut mengembangkan program latar belakang. Oh ini pendidikannya ya berarti ya. Jadi kalau memang yang sudah bekerja dia di dunia politik atau wirausaha bisa berbagi ya berarti ya pengalamannya dengan siswa-siswa yang ada di sekolah kita. Jadi inspirasi, motivasi ya berarti ya alumni ya. Oke. Lanjut warga setempat ya, warga sekitar ya, masyarakat ya, yaitu sebagai mitra sekolah seringkali warga masyarakat dilibatkan dalam program sekolah, baksos, kesehatan, bakti lingkungan, sosial, agama, ras, budaya, heterogen ya. Ada lagi Bapak Ibu tambahannya untuk warga masyarakat? Cukup ya. Next berarti yang kedua modal sosial ya. Modal sosial. Ada 3 ya. Norma nilai, norma agama, panti asuhan. Berarti next lagi berarti. Oh yang panti asuhan ya. Kebetulan di kelas saya itu ada satu anak namanya Putri Rahmawati, satu lagi ada 2 soalnya Bu Pak Anwar, satu lagi Putri Handayani, 2 putri. Yang Putri Rahmawati ini tinggalnya di Panti Putra Setia. Ya, ini dia. Ya, ini ada fotonya. Ini ada di sekitar sekolah kita ya, Pak. Iya, nggak jauh lah ya, hanya 100 meter ya berarti ya, kurang lebih ya. Jadi kebermanfaatannya membantu ya Pak ya. Membantu murid tadi ya untuk pendidikan lah ya, gitu ya. Lanjut berarti modal sosial nih. Oh ini tentang ini ya KJP ya yang tadi dibahas Ibu ya. Institusi daerah. Iya oke. Lanjut berikutnya ada puskesmas. Next berarti ini ya. Oh yang puskesmas ya. Oh Bu Rani nih. Biasanya apa Bu Rani dengan sekolah puskesmas? Vaksin yang belum lama ya COVID umur yang 12 tahun ya. Manfaatnya untuk apa tuh ya Bu Rani? Imunisasi ya Bu Rani. Imunitas ya. Imunisasi. Dokcil ya. Dokcil. Iya. Sama obat apa tuh Kang Ujang ya? Obat cacing ya? Obat cacing. Dokcil sama Jumantik ya? Ya. Jumantik. Oke. Berarti banyak di berarti kita kerjasamanya berarti ya? Dengan bidang apa? Kesehatan ya? Kebermanfaatan puskesmas untuk sekolah kita ya? Betul. Oke, apa gigi ya? Mujang ya? Oh ya, ada berarti. Oh iya betul. Pemeriksaan gigi, kantin sehat. Modal fisik ya, oh ini salah satunya gedung sekolah kita nih, ya. Kemudian ada apa tuh? GOR, ada KRL yang dekat kita, yang dekat-dekat aja ya, Bu Harti ya. Ini apa stasiun Pak? Yang stasiun ya, stasiun Setiong ya. Kita dekat juga stasiun Keramat sini ya. Keramat sama Setiong ya. Ada 2 stasiun ya. Jaringan WiFi ya, Monas, Museum Gajah, gedung. Ada lagi nggak Bapak Ibu selain yang sudah ada di depan tambahannya? Miss ada lagi? Mau ditambahkan perpusnas kali ya Bu Harti ya? Perpusnas bisa. Ya. Yang biasa kita yang sudah pernah KY. kita Oh politik itu ya? Politik ya. Ini politik. Pak, museum yang sudah pernah kita kunjungi kan? Oh ya, Museum Sumpah Pemuda ya? Ini kelas berapa ya waktu itu yang berkunjung?
Perpusnas juga pernah Bu Arti, anak Yang Bu Rina itu kelas 1 dan kelas 4. ya. Kunjungan Museum Sumpah Pemuda. Satu lagi berarti ya, kunjungan apa? Perpusnas ya? Kelas 3 deh kalau nggak salah itu waktu itu. Iya. Perpusnas. Perpustakaan Nasional ada di itu ya, di Jalan Merdeka ya. Di apa seberang Monas. Gua pernah ke sana. Jadi pengembalian bukunya itu sistemnya otomatis ya. Enggak manual ya, enggak dicatat juga ya. Jadi gue tinggal ditaruh, bukunya otomatis tuh gue masuk ke dalam rak. Jalan sendiri? Iya jalan sendiri. Terus kita dapat apa printoutnya bahwa buku itu sudah dikembalikan. Jadi gue nggak harus nunggu orangnya datang ya. Jadi nggak ada orangnya, memang otomatis. Tinggal taruh, bukunya langsung masuk. Lanjut ya. Nah lingkungan alam nih. Ini ada air Petra ya berarti ya. Air Petra kita kebetulan di Pulau Gundul ya. Ya. Yang sini. Oh ya, Keramat Jaya, nyebrang rel kereta Bu Rina ya? Iya. Ada lagi nggak? Lapangan Banteng masuk nggak daerah kita? Bisa ya, wilayah pusat ya, aset daerah ya, masih terjangkau ya kantornya. Taman apa tuh yang banyak pohon besar, Suropati ya? Oh, taman apa? Menteng ya Miss ya? Apa? Lapangan Banteng bisa. Di mana itu? Taman Siswa. Oh, Jakarta Selatan. Wah, tapi nyebrang. Boleh lah untuk pengetahuan. Boleh. Boleh. Jakarta sama Blok S ya itu ya, buat ya. Oke, lanjut. Modal finansial. Oh, ini Bu Harti nih tentang BOS, BOP ya, kemudian dana hibah dan bansos atau CSR Bu Harti ya? Iya, benar. Ya, silakan Bu Harti. Jadi sekolah kita itu memiliki modal finansial ya, cuma yang paling yang kita terima itu BOP dan BOS yang biasa kita kelola di sekolah. Mungkin di sini juga bisa dana hibah atau dansos itu biasanya ada beberapa siswa kita yang mendapatkan dana ya, seperti KJP, apalagi itu PIP ya teman-teman ya, itu juga bisa masuk ke finansial ya Pak Indra ya. Ya, mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain. Kira-kira yang masuk finansial yang bisa kita manfaatkan di sekolah kita. Ayo, Ada Bu Widan, tambahan? ada tambahan? Untuk sementara kita cantumkan di sini dana BOP dan dana BOS yang memang kita terima per triwulan, dan itu digunakan oleh sekolah sebaik-baiknya untuk kesejahteraan Ya. dan untuk pembelajaran siswa. Yang pasti dana itu digunakan untuk pembelajaran siswa ya, dan keberpihakan kita kepada Murid, betul berarti. Agar tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan ya berarti ya. Iya. BOP dan BOS, ada yang tahu Bapak Ibu? BOS, APBN apa APBD? BOS APBN BOS sebesar 40%, BOP APBD ya. Ya. DKI ya. Pemda DKI itu dapat BOP ya. Betul. Karena tidak semua itu daerah dapat BOP. Nah, disinilah kita sebagai guru dan juga terutama kepala sekolah nih sebagai pemimpin ya, pemimpin sebuah sekolah harus bisa memanage finansialnya dengan baik. Bagaimana kita bisa memanage finansial yang kita dapatkan itu untuk mewujudkan pendidikan yang bagus ya, yang berpihak kepada murid dengan mempersiapkan fasilitas, menggunakan dana-dana untuk kegiatan sekolah anak-anak dan lain-lain. Itu sebagai kepala sekolah, sebagai manajer itu harus pinter, dan kita juga sebagai guru harus bisa juga ikut menunjang pembelajaran. Begitu ya Pak Hendra? Betul Bu Harti, lanjut. Oke. Berikutnya adalah yang keenam. Modal apa nih? Politik ya? Modal politik Pak Hendra, silakan. Ini modal politik ini kita kolaborasi dengan DPRD ya berarti ya, untuk aspirasi mungkin apa untuk kemajuannya Bu Harti ya. Ini error ya berarti ya? Ini kenapa ya sebentar ya? Oh goyang ya, Oh, oke. ini. Oke. Ada lagi Bapak Ibu selain
kita kolaborasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Iya, di sini. Ya Pak Lani, kalau kelurahan masuk politik nggak ya? Biasanya ada bakti sosial gitu dari berwarna partai apa biru gitu atau merah gitu. Oh, ormas berarti ya? Oh gitu, ya oke Pak Lani. Lanjut ya, lanjut berarti. tadi politik ya, intinya Iya. modal politik itu sekolah tetap punya, yaitu di sini kan dijelaskan politik itu tidak melulu dengan partai Pak. Ya, betul. jadi kepala sekolah memiliki kebijakan tertentu di sekolah itu juga itu sebuah politik. Betul. Ya. Oke. Oke, lanjut ya. Lanjut, Yang terakhir yaitu modal agama dan budaya. Oke. Nah, di sini di sekolah kita itu kan juga punya kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan agama nih Pak Hendra nih. Ya. Kita bisa tanya deh sama teman-teman. Mungkin apa saja yang sudah kita laksanakan di SDN Keramat 6 ini? Ayo, sholat duha berjamaah ya. Iya, Tadarusan. betul, tadarusan. BTQ ada, sholat Santunan. santunan betul Iya. ya, kita melaksanakan, nanti kita tambahkan di sini. Oke. Ada santunan, ada sholat duha, ya ada juga BTQ kita laksanakan. Oke. Dan yang tidak kalah penting di sekolah kita itu juga memfasilitasi untuk siswa yang beragama non-Islam ya, betul. non-Muslim ya. Betul. Jadi ada kegiatan agama yang sama dilaksanakan di hari Jumat. Ya. Ya Bu Nopi ya. Ya, gurunya Bu Nopi. siapa Bu Arti? PJ penanggung jawabnya itu Bu Nopi ya. Bu Ya. Nopi mungkin bisa ceritakan sedikit kegiatan agama yang kita laksanakan di SDN Keramat 6 Ya. tentang kegiatan agama Kristen di sekolah kita Bu Nopi. Ya. Silakan Bu Nopi, diceritakan Bu Nopi. Iya, di Mik, ya terdengar. Oke, di SDN Keramat 06 ini juga memfasilitasi untuk anak-anak yang non-muslim ya. Jadi di sini saya sebagai PJ-nya dan memang ada guru yang datang untuk mengajarinya di hari Jumat jam 11:30. Jadi anak-anak diberikan pembelajaran agama Kristen juga dan mereka diberikan latihan-latihan pembelajaran seperti praktek. Dia itu membuka Alkitab, bagaimana cara doa Bapa Kami, bagaimana dia mengetahui pembelajaran-pembelajaran yang harusnya mereka dapatkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Iya, terima kasih Ibu Novi atas penjelasannya. Ya, baik teman-teman, itu adalah modal agama. Nah, selanjutnya satu lagi nih, modal budaya. Modal budaya yang ada di sekitar kita di SDN Keramat 06 itu ya, di lingkungan sekitar kita itu kira-kira ada gak ya tempat yang bisa kita jadikan sumber belajar untuk anak-anak kita yang keterkaitannya dengan budaya. Iya, Pak Hendra mungkin kita bisa tanya teman-teman nih Pak Hendra. Kalau Bapak Ibu sering lihat sore-sore di pinggir jalan ya mungkin ya, yang sering kita jumpai itu kan ondel-ondel ya. Bapak Ibu itu dibuatnya di daerah sini ya, nggak jauh ya, di Keramat yang dekat dengan sekolah kita. Bu Afi tahu? Belum tahu ya? Pembuatan ondel-ondel ya di Keramat Pulau Boyan ya, gitu. Jadi menggunakan bambu ya Bu Em ya, bambu gitu, kreatif deh pokoknya ya, keren deh pokoknya. Selain itu juga kita punya sanggar ya Bu Arti ya. Di Paseban itu yang dekat sini ada sanggar pencak silat yang sering latihannya dekat pasar ya. Iya. Dan Miss Lani itu kan Ya. di daerah Kemayoran Pak Hendra. Betul. Kita bisa minta pendapat Miss Lani Oh iya, tentang betul. kebudayaan Betawi ya, terutama Betul. ondel-ondel. Boleh Miss Lani coba diceritakan ya. Itu Ya. kan salah satu budaya. Yang di Kemayoran ya Bu Arti ya. Yang di Kemayoran tuh. Ya, Miss Lani. Miss Nah, Lani silakan. coba kita tanya deh pendapat Miss Lani nih. Baik, berkaitan dengan saya yang pertama khususnya ondel-ondel, banyak ya di lingkungan sekitar kita ya. Betul. Sanggar-sanggar pembuatan ondel-ondel ya. Iya. Terus di daerah Kemayoran sendiri ada tugu patung ondel-ondel raksasa yang menjadi ikon Jakarta. Oh iya benar Miss Betul. Lani. Oh, di Kemayoran. Iya, ya. Ya, Nah itu juga salah satu aset
yang bisa kita manfaatkan untuk sumber belajar anak-anak ya, terutama untuk budaya Jakarta ya. Ada lagi Bu Arti, gedung apa itu? Bu Arti, apa Miss yang apa Miss apa yang latihan begini? Miss Cici. Ya, itu termasuk Miss Cici. ya, Kemayoran juga ya, daerah Kemayoran. Cici juga itu ya. Betul. Miss Cici ya. Oh, dekat Mas Lani ya? Ya. Oh, Pak Lani, Pak Lani. Bisa bercerita sedikit tentang Sanggar Miss Cici nggak, Pak Lani? Pak Lani, Sanggar Miss Cici. Lewat kan sering kan? Yang gedung Miss Cici. Iya, coba yang Mas Lani ketahui tentang Sanggar Miss Cici itu tentang apa sih, Pak Lani ya? Cempaka Putih, kalau Sumber Batu. Itu mungkin gedung teater kan. Iya, teater seni untuk tari, biasanya sanggar tari. Mungkin ada nggak yang Pak Lani ketahui nih, selain Miss Cici ada sanggar-sanggar budaya Betawi apa lagi nih? Itu mah dari Jawa Barat, Bu. Oh, Miss Cici Jawa Barat ya? Yang apa Bu, itu termasuk sumber belajar juga. Boleh kok, tidak harus Jakarta intinya. Ya, boleh. Ya. Oke. Terima Ada lagi Bu Arti kasih. yang di Apa tuh, Pak Museum Jakarta Barat, Museum Kota Tua ada budaya kan? Museum Oh wayang. iya, Museum Wayang Iya. betul. Di Kota Tua itu memang banyak beberapa museum ada ya, bisa Betul. kita Jadi jadikan. budaya-budaya Pak tentang wayang ya. Anak-anak bisa berkunjung. Situ Ya, Babakan. betul. Ya. Betul teman-teman ya, intinya memang banyak sekali aset-aset di luar sekolah kita yang bisa dijadikan sumber belajar untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak kita ya Pak Hendra ya. Oke, nah ini kita sudah masuk sesi terakhir dan sudah saya catat beberapa masukan dari teman-teman. Saya sangat berterima kasih sekali atas atensi teman-teman ya, dengan sangat antusias sekali menjawabnya ya Pak Hendra ya. Betul. Alhamdulillah. Nanti kita akan catat lagi, kita catat ulang ya Pak Hendra, kita perbaiki tampilannya. Mungkin cukup sampai sini ya Pak Hendra ya. Kita berbagi. Kita berbagi ya, nanti kita share. Ini adalah hasil diskusi saya dan Pak Hendra bersama rekan-rekan di SDN Keramat 6. Terima kasih banyak waktunya dan bantuannya. Kita sama-sama akan bergerak ya. Betul. Pak Hendra, saya dan teman-teman rekan-rekan guru SDN Keramat 6 untuk dapat memanfaatkan aset-aset apa saja yang ada di sekolah dan di luar lingkungan sekolah untuk memaksimalkan pembelajaran kita. Benar ya Pak Hendra? Agar suasana pembelajaran yang menyenangkan, membahagiakan murid dapat terwujud. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih kepada Bunda dan teman-teman atas waktunya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.